Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita belajar desain media interaktif, kompetensi keahlian dari multimedia untuk kelas 3. Buku ini dikarang oleh Hari Budiawan. Penerbitnya PT Gramedia. Jadi ini buku yang kita buat pedoman untuk teori kejuruan desain media interaktif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 1, yaitu apa? Dasar multimedia interaktif. Jadi nanti di sini kalian dituntut supaya bisa memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, serta bisa mendemonstrasikan atau mencontohkan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Oke, yang pertama, definisi multimedia interaktif. Multimedia berasal dari kata multi, bahasa Latin nouns, yang artinya yaitu banyak atau bermacam-macam. Medium, bahasa Latin medium, yang artinya itu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Jadi multimedia itu berasal dari dua kata, multi dan media. Oke. Ini ada contoh dari multimedia nonlinier atau interaktif. Jadi nanti dibagi dua, yaitu linier. Linier itu adalah seperti film, itu linier. Kalau non-linier itu seperti game. Jadi kalau linier itu berurutan, ya kan? Seperti film. Film itu kan sampean hanya bisa melihat saja. Itu namanya multimedia linier. Sedangkan multimedia non-linier itu tidak berurutan, jadi sampean bisa meloncat misalkan tombol 1, tombol 3 langsung tanpa tombol kedua. Jadi ada dua, yakni multimedia linier, ini multimedia linier atau non-linier. Contohnya kalau linier tadi adalah film. Film itu kan berurutan. Sedangkan kalau non-linier tidak berurutan, itu seperti aplikasi game atau multimedia pembelajaran interaktif. Oke, kita lanjut. Jadi ada 5 unsur multimedia interaktif. Di sini ada teks, gambar, suara, animasi, dan video. Teks adalah unsur multimedia yang paling dasar. Biasanya sering digunakan untuk menyajikan isi atau menjelaskan informasi, label, atau caption, tulisan yang ada pada tombol. Yang kedua, gambar. Gambar dalam multimedia interaktif bisa dikatakan sebagai unsur yang penting. Karena apa? Gambar
dapat memvisualisasikan pesan atau informasi yang abstrak atau bisa memperjelas informasi. Selanjutnya yang ketiga atau C, suara, audio. Suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Suara bisa berupa narasi, suara binatang, atau benda lain. Lagu, efek suara. Jadi unsur yang ketiga tadi, yang C itu suara. Yang keempat, gambar bergerak, yaitu animasi. Animasi adalah salah satu unsur multimedia yang menarik dan banyak digunakan untuk menyajikan pesan yang panjang dan kompleks. Maka jika pesan tadi tersebut panjang dan kompleks, kita bisa menyajikannya dengan menganimasikan. Yang terakhir yakni video. Video merupakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi multimedia. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi teks, kemudian gambar, audio atau suara, animasi, dan yang terakhir video. Itu adalah unsur-unsur dari multimedia. Apa sih manfaat multimedia interaktif? Di antaranya kalau menurut Surjono, multimedia interaktif yang pertama dalam dunia pendidikan, kita bisa membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Atau bisa kita membuat e-learning. Yang kedua, untuk bisnis. Di sini paling banyak kalau bisnis biasanya digunakan untuk profil perusahaan, presentasi, pelatihan, demo produk, katalog online, mensimulasikan apa yang ada di dunia bisnis kita, produk kita, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah pariwisata. Pariwisata ini biasanya kita menyajikan sebuah website di mana website tersebut bisa menjumpai sebuah hotel, bandara, mall, museum, restoran, dan lain sebagainya. Contohnya seperti webnya Traveloka. Itu contohnya. Jadi ketika kita masuk ke web Traveloka, web Traveloka tersebut bisa menunjukkan di mana kita pesan pesawat, hotel, dan lain sebagainya. Itu termasuk multimedia atau media interaktif. Yang D ini sebagai hiburan. Kalau sebagai hiburan itu bisa berupa game yang sering kita mainkan, film, baik film animasi maupun film yang nyata. Kalau di rumah tangga, terakhir, manfaatnya adalah sebuah CD. Kalau dulu ada tutorial memasak, kemudian tutorial berkebun, dan senam. Ini manfaat untuk rumah tangga. Jadi ada beberapa manfaat untuk media interaktif. Yang terakhir, authoring tools. Apa sih software yang biasa digunakan? Multimedia authoring tools atau alat untuk penyusunan multimedia atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah multimedia. Ada beberapa tools. Kalau berbasis halaman web itu kita bisa pakai Dreamweaver. Kalau halaman biasa presentasi kita bisa pakai
Microsoft PowerPoint. Sedangkan yang berbasis waktu itu ada Adobe Flash yang sekarang bereinkarnasi menjadi Adobe Animate. Sedangkan yang ketiga berbasis icon itu Adobe Outerwear. Jadi banyak sekali software-software yang digunakan untuk membangun sebuah media interaktif maupun multimedia interaktif, baik berupa media interaktif maupun berupa web interaktif. Jadi yang terakhir ini adalah kita membahas sebuah software yang nanti akan digunakan untuk membangun media interaktif. Sampai sini tutorial tentang bab 1, yakni dasar multimedia interaktif. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.